Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Sriwijaya Semeru, apa kabar hari ini? Semoga teman selalu sehat di rumah ya. Jumpa lagi bersama saya Kak Bedul di pertemuan kita yang kedua dalam pembelajaran sosial. Kali ini kita akan membahas materi ketahanan pangan. Kalau ada hal-hal penting, silakan teman catat ya di buku catatan teman. Pokoknya teman tonton sampai selesai. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangan merupakan hidup matinya bangsa. Menurut Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, pangan merupakan soal hidup matinya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka akan terjadi. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Menurut Bush, suatu negara harus mampu menyediakan pangan yang cukup agar tidak tergantung kepada impor dan tekanan kondisi pangan internasional. Jadi, intinya, suatu negara harus dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan agar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Tahukah teman-teman, ada beberapa istilah pada materi ketahanan pangan. Di antaranya, 1. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan ialah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Kedua, swasembada pangan, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Yang ketiga, kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Keempat, kedaulatan pangan, yaitu hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif, serta menentukan dan mengendalikan sistem baik produksi, distribusi, maupun konsumsi pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing. Jadi bagaimana teman? Belum ngantuk kan? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, ternyata kekhawatiran terhadap ketahanan pangan telah ada dalam sejarah. Sejak 10.000 tahun yang lalu, lumbung telah digunakan di Tiongkok. Dan sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketiadaan suplai pangan dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan pendistribusian, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Komponen utama ketahanan pangan. World Health Organization mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan, yaitu 1. Ketersediaan pangan, yaitu kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, akses pangan, yaitu kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Dan yang ketiga, pemanfaatan pangan, yaitu kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.
Food and Agriculture Organization menambahkan komponen yang keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut di atas dalam kurun waktu yang panjang. Arah kebijakan pangan dan pertanian di Indonesia. 1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing menuju efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional untuk penguatan ketahanan pangan. 2. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu menuju sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam yang sesuai dengan keberagaman lokal. Kesimpulannya, 1. Pertanian berkelanjutan menjadi syarat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan. 2. Mewujudkan kedaulatan pangan bukan hanya berbicara ketahanan pangan di level negara, namun juga masyarakat dan rumah tangga atau individu. Dan yang ketiga, ketahanan pangan menjadi kunci pokok kedaulatan pangan menuju sendi pokok pemantapan kedaulatan negara. Say hamdalah. Oke teman-teman, materi kita selesai. Pekan depan, Pak Ajis juga masih akan membahas tentang ketahanan pangan. Jadi, teman-teman tunggu ya videonya. Teman, bagaimana tadi videonya? Mudah kan materinya? Semoga materi kali ini teman-teman dapat memahaminya ya. Jumpa lagi dengan Kak Bedul di pekan depan dengan materi yang berbeda. Oke, kita akhiri materi kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.